welcome back to my channel. Ya, jadi hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat spesial dan pastinya akan disukai oleh kalian para petrolhead. Nah, apa topiknya itu? Jadi hari ini kita akan membahas mengenai anti-lag system pada turbo. Kita akan membahas cara kerjanya, kita juga akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Yuk, langsung saja kita lihat videonya. Turbo merupakan salah satu komponen pada mesin mobil yang lazim digunakan untuk menambah tenaga. Turbo dipilih karena dia akan bisa memberikan tenaga yang relatif instan tanpa perlu banyak ubahan yang memungkinkan. Tapi ada satu masalah yang menghantui turbo, yaitu apa? Ya, turbo lag. Jadi kelemahan terbesar dari sebuah turbo adalah dia akan menghasilkan turbo lag. Oke, apa itu turbo lag? Jadi karena turbo itu dia mengandalkan aliran gas buang, ya, untuk menggerakkan si turbo, maka ketika mobil itu berjalan pelan atau dia ada di RPM yang rendah, otomatis gas buang yang dihasilkan itu belum banyak. Nah, sehingga turbo yang di sini, ya, dia tidak akan langsung bisa menyedot udara dari luar. Jadi dia akan lambat gitu ya perputarannya ya. Nah, gitu. Kemudian ketika terjadi RPM tinggi ya, jadi ada ditambah throttle gitu ya. Oke, lama-lama turbo akan mulai berputar. Nah, baru nanti dia akan menghasilkan tenaga. Jadi kalau dibuat kurva tenaganya dia tuh tidak linear. Ya, jadi tidak lurus gitu ya. Tapi dia tuh awalnya datar, kemudian ketika kita tekan gas lebih dalam, maka tiba-tiba akan ada lonjakan tenaga. Nah, jadi untuk menanggulangi turbo lag tadi, maka dibuatlah beberapa sistem anti lag ya untuk mengurangi turbo lag tadi. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah anti lag system, tapi kita akan membahas yang tipenya ignition delay ya. Jadi ada beberapa tipe ILS ya. Jadi salah satunya yang ini. Nah, untuk tipe yang lain ya yang bypass valve kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke. Jadi langsung saja bagaimana cara kerja ILS yang dengan tipe ignition delay. Oke, kita kembali ke basic ya. Kita kembali kepada siklus 4 tak. Ya, jangan bosan ya, karena ini adalah basicnya. Oke, jadi ini adalah tipikal siklus 4 tak dari sebuah mesin. Pertama, tentu dia hisap dulu. Mesin akan menghisap udara. Klep ini terbuka ya. Oke, kemudian setelah langkah hisap, dilanjutkan dengan langkah kompresi. Atau tadi campuran bahan bakar dan udara di sini ditekan ya. Ditekan, di sini kompresi ya. Sehingga nanti dia terjadi tekanan dan suhu yang tinggi. Nah, normalnya di mesin biasa, ketika ini sudah ada di titik atas, titik mati atas atau TDC, top dead center ya, maka si bahan bakar itu akan langsung dipantik oleh busi. Ya. Dia terbakar. Dia menimbulkan ledakan yang nanti akan membuat pistonnya turun. Nah, jadi dia menghasilkan tenaga, ya. Jadi ada di situ siklus power atau bakar ya. Nah, tapi ketika si mobilnya itu dilengkapi dengan ignition delay ya, untuk mengurangi tadi turbo lag, si bahan bakarnya itu tidak dibakar di titik TDC ini, tapi dia akan dibakar ketika piston sudah agak turun. Nah, jadi dia ECU-nya, jadi yang mengatur ini nanti ECU ya. Jadi ECU-nya bilang, tunggu bentar, tunggu, baru bakar, baru dibakar. Jadi kira-kira si bahan bakarnya akan dibakar di posisi di sini. Belum turun ke bawah, tapi dia pas perjalanan turun, gitu ya. Nah, di sini dibakar Nah, karena dia dibakarnya itu terlambat, ya, delay, ya makanya namanya delay. Otomatis nanti ketika dia di siklus buang ini, ketika dia didorong untuk dibuang, ini masih sangat panas. Jadi si gasnya itu masih sangat panas, masih bertekanan tinggi di sini ya.
Nah, tujuannya apa seperti itu? Kita ingin supaya si turbonya ini dia tetap bisa spooling atau tetap bisa berputar walaupun di RPM rendah. Ya, jadi supaya turbonya itu tidak diem aja istilahnya gitu ya. Maka nanti dia akan dipaksa terus berputar di RPM rendah dengan mengandalkan gas buang yang belum semuanya terbakar tadi. Jadi gas buangnya itu masih panas dan tekanannya tinggi. Nah, sehingga nanti dia akan memaksa supaya si turbinnya ini tetap spooling, tetap berputar gitu ya. Nah, oke, jadi seperti itu prinsipnya dari si ignition delay. Jadi intinya timing pembakarannya diperlambat supaya nanti ketika udaranya dibuang, udaranya masih bersifat gas yang panas dan suhu yang tinggi, sehingga nanti dia akan membantu supaya turbinnya tetap berputar seperti itu. Oke, nah sekarang apa kelebihannya dari metode ini? Ya tentu saja turbo-lag-nya berkurang. Saya bilang berkurang, tidak hilang ya, karena pasti turbo-lag-nya tetap ada, cuman lebih minimal ya, jadi lebih diminimalisir. Oke, yang kedua keuntungannya ini lebih ke visual. Dan jadi nanti dari knalpotnya keluar api gitu ya, tak 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 gitu. Ya, tak 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 gitu ya. Keluar api gitu ya. Nah itu keuntungannya. Nah untuk kekurangannya atau kelemahan dari metode ini, kita lihat tadi si gas buangnya ini kan tadi dikeluarkan ketika kondisinya dia belum sempurna terbakar ya, jadi artinya masih panas ya. Oke, akibatnya di sini ini namanya nanti intake manifold ya. Intake manifoldnya dia akan diisi oleh gas yang suhunya tinggi dan tekanannya tinggi, sehingga nanti suhu dari intake manifoldnya akan naik. Nah gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ada satu scene di film Fast and Furious gitu ya, danger to manifold. Nah mungkin seperti itu, seperti ini yang terjadi ya. Oke, kemudian ketika dia masuk ke turbonya juga sama, dia suhunya akan naik ya, karena tadi kena gas dan udara yang masih panas tadi ya, masih bertekanan tinggi ya, sehingga secara default jarang ada mobil turbo dari pabrikan langsung itu sudah dilengkapi dengan ALS tipe ignition delay, karena bayangkan ini akan sangat tersiksa nih ya. Mobil rally saja itu diganti turbonya itu kalau tidak salah per balapan, jadi sekali balapan ganti, sekali balapan ganti. Bayangkan kalau sistem ini dipakai di mobil yang produksi massal gitu ya. Nah itu akan garansinya harus gimana tuh ya. Oke, itu kekurangan yang kedua, jadi suhu turbonya akan naik juga. Oke, kekurangan yang ketiga nanti engine brake-nya akan berkurang ya, tentu saja berkurang karena kan di sini dia akan tetap spooling ya, walaupun RPM rendah dia tetap narik gitu ya. Jadi nanti engine brake-nya cenderung berkurang. Oke, itu adalah pembahasan untuk anti-lag system dengan tipe ignition delay. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya, ilmunya nanti kalian nambah. Dan untuk metode lain bypass valve kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Have a nice day.